Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam menyelesaikan proyek akhir mata kuliah instalasi kendali logika terprogram, yaitu membuat program tentang bagaimana cara melakukan pengemasan botol secara otomatis, atau bisa kita sebut sistem pengemasan botol secara otomatis, yang diawasin oleh Bapak Anton Firmansyah STMT. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, Rifki Syafardriansyah sebagai moderator, dan rekan saya, M. Fadlikal Azimu Awal, sebagai anggota yang akan menjelaskan sedikit tentang diagram ladder dan bagian desainnya. Lalu, M. Bilal Ramadan akan mensimulasikan proyek ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi penjelasannya. Prinsip kerja pengemasan botol air otomatis. Pada saat sistem kelistrikan jalan, maka konveyor akan bekerja dengan menghantarkan botol dengan melewati sensor-sensor. Pada saat melewati sensor, maka konveyor akan berhenti bekerja dan alat pengatur posisi botol akan aktif untuk memposisikan botol agar pas pada alat-alat pengemasan. Saat sensor pertama aktif, maka botol akan diposisikan tepat di hadapan alat pengisi air. Setelah posisi sudah pas, maka alat pengisi air akan langsung aktif mengisi air hingga botol terisi penuh dengan pengukuran berupa timer. Lalu setelah botol terisi, maka konveyor akan kembali menyala sehingga botol akan sampai pada sensor kedua. Pada saat sensor kedua aktif, maka konveyor akan berhenti bekerja dan alat pengatur posisi 2 akan aktif memposisikan botol tepat pada posisi pemasangan tutup botol. Setelah posisi telah sesuai, maka alat penutup botol akan bekerja. Selanjutnya, konveyor akan kembali bekerja menuju sensor 3. Sama dengan sebelumnya, setelah posisi botol telah sesuai, maka alat pemasangan label akan bekerja. Setelah itu, konveyor akan kembali bekerja menuju sensor keempat, tempat perkatan label. Setelah melewati 4 tahapan tersebut, maka botol akan melewati sensor penghitung atau counter untuk menghitung jumlah botol yang telah dikemas. Kemudian, botol akan dikirim untuk melewati proses selanjutnya. Nah, itulah penjelasan singkat tentang materi ini. Kemudian, saya serahkan kepada rekan saya, M. Fadlikal Azimu Awal, untuk menjelaskan sedikit bagian tentang diagram laddernya dan bagian desainnya. Baiklah, saya Muhammad Fadlikal Azimu Awal. Di sini saya akan memperlihatkan diagram ladder dari rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama, itu ada emergency, lalu ada ATS atau Automatic Transfer Switch. Selanjutnya ada master on. Lalu ada control system. Selanjutnya ada pengisian tangki air. Lalu ada penutup botol, label botol, blower, penghitung atau counter, dan yang terakhir yaitu pendorong ke proses selanjutnya. Baiklah, setelah memperlihatkan secara singkat ladder diagram dari rangkaian yang telah kami buat, selanjutnya saya akan memperlihatkan desain dari ladder diagram yang telah kami buat. Baiklah, bisa dilihat di sini. Di sini terdapat panel kontrol untuk jalannya sistem operasi, yang dimana pada panel ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama yaitu tombol yang mewakili sumber listriknya. Bisa dilihat di sini merupakan tombol untuk mewakili sumber listrik. Jadi di sini kami menggunakan sistem ATS atau Automatic Switch Control.
automatic transfer switch, yang dimana sumber listrik dapat berubah dari sumber PLN ataupun dari sumber genset. Sumber genset ini berfungsi sebagai backup jika terjadi trouble ataupun padamnya arus pada PLN. Selanjutnya, terdapat tombol start atau stop, yang dimana tombol start atau stop ini berfungsi untuk memulai ataupun menghentikan sistem. Kemudian, terdapat tombol emergency untuk mematikan seluruh sistem jika terdapat trouble pada instalasi yang ada. Lalu, kemudian terdapat tombol reset untuk mereset pointer yang ada. Pointer di sini yaitu sebagai jumlah pengisian botol, yang dimana jika kita mentargetkan misalnya ada 5 botol untuk satu hari, maka counter akan menghitung mundur dari angka 5 sampai ke 0. Dan jika angka tersebut telah mencapai 0, maka otomatis seluruh sistem rangkaian akan mati. Kemudian, alat sistem pengemasan di sini terdapat beberapa sensor, yaitu alat sensor pengatur posisi botol dan alat pengisi penutup, pemasangan label, dan perekat label pada botol. Baiklah, untuk simulasi programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita mulai mensimulasikan rangkaian dengan menggunakan HMI agar dapat lebih jelas melihat prinsip kerja dari sistem pengemasan botol secara otomatis. Sebelum menjalankan sistem, di sini kita terlebih dahulu memilih sumber listrik. Di sini kita menggunakan sumber listrik dari PLN. Setelah itu, untuk menjalankan sistem kita perlu menekan tombol start. Setelah tombol start ditekan, maka konveyor akan bekerja, menghantarkan botol melewati sensor-sensor yang ada. Pada saat sensor 1 mendeteksi adanya botol, maka pengatur posisi yang pertama akan mengatur posisi botol tepat di bawah tangki air. Setelah botol tepat di bawah tangki air, maka tangki air akan mengisi botol sesuai dengan takaran. Setelah proses pengisian botol, maka selanjutnya konveyor akan kembali bekerja menghantarkan botol untuk melewati sensor yang kedua. Pada saat sensor kedua mendeteksi adanya botol, maka pengatur posisi kedua akan memposisikan botol tepat pada penutup botol. Setelah posisi botol sudah pas, maka penutup botol akan bekerja. Setelah proses ini, maka konveyor akan kembali bekerja menghantarkan botol pada proses yang ketiga. Pada saat sensor 3 mendeteksi adanya botol, maka penggerak atau pengatur posisi botol yang ketiga akan bekerja mengatur posisi botol tepat di bawah alat pelabelan botol. Pada saat botol telah tepat pada posisinya, maka alat pelabel botol akan bekerja. Selanjutnya, setelah proses ketiga selesai, maka konveyor akan kembali bekerja menghantarkan botol pada proses yang keempat. Pada saat sensor keempat mendeteksi adanya botol, maka blower akan bekerja untuk merekatkan label pada botol. Setelah itu, maka konveyor akan kembali bekerja menuju pada counter ataupun penghitungan botol. Pada saat counter bekerja, maka pendorong di sini akan bekerja mendorong botol untuk melalui konveyor berikutnya. Di sini juga counter berfungsi untuk menghitung jumlah botol yang telah diproduksi. Di sini terdapat angka 4 yang sebelumnya bernilai angka 5, di sini menjadi 4. Itu berarti kami di sini menggunakan hitungan mundur untuk memberikan informasi mengenai produksi botol pada hari-hari yang telah dilalui. Untuk memberikan informasi mengenai hasil produksi yang ada. Pada saat di sini nilai counter sama dengan 0, maka seluruh sistem yang ada akan berhenti. Itu menandakan bahwasanya
pada hari ini produksi telah mencapai target. Maka apabila di sini bernilai 0, untuk memulai ulang jalannya sistem kita perlu menekan tombol reset. Setelah tombol reset ditekan, maka hitungan akan kembali pada seperti semula. Di sini terdapat tombol emergensi yang berfungsi untuk memutus aliran listrik pada seluruh sistem pada saat terjadinya trouble ataupun gangguan pada jaringan instalasi. Pada saat sudah tidak terdapat gangguan, maka tombol emergensi dapat ditekan kembali dan sistem dapat bekerja seperti semula. Di sini kami memiliki sistem ATS atau Automatic Transfer Switch, yang dimana pada saat sumber PLN padam, maka jalannya sistem akan di-backup oleh sumber dari genset. Begitupun pada saat sumber PLN sudah menyala kembali, maka sumber listrik akan kembali menggunakan sumber dari PLN. Baik, mungkin itu saja mengenai simulasi dari sistem otomatis pengepasan air.